فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang sudah kita lewati, itu hadis yang ke-8. Kemarin yang belum setoran, tafadhal barakallahu fikum. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Fa idza fa'alu dzalik asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Muttafaqun alaih. Ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Na'am barakallahu fikum, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Tafadhal. Ahsanta barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala asy-syarihu atsabahullah qauluhu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, itu ya. Naam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malih. Di sini ada pendalilan tentang haramnya darahnya seorang muslim dan hartanya. Enggak boleh kita mengambil tanpa ada alasan syar'i. Enggak boleh merampok, membegal, mencuri, mencopet, haram. Enggak boleh. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil Islam innama huwa li'ila'i kalimatillah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat juga pendalilan bahwasanya peperangan dalam agama Islam ini terjadi
tujuan yang paling utama adalah untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Itu tujuannya. Bukan untuk berbangga-bangga biar dikatakan pemberani, bukan pula hanya untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, bukan. Tapi tujuannya apa? Untuk menegakkan dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan yang paling utama. Wa nasrul Islam, dan tujuan yang berikutnya adalah menyebarkan agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya, tidak ada duanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam saja. Sebagus apapun agama-agama yang ada selain agama Islam, enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang mengatakan semua agama sama katanya. Kita katakan enggak sama. Agama yang diridhai hanya satu, yaitu agama Islam saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak menjadi orang-orang yang rugi. Jadi enggak ada agama selain agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejujur apapun, kemudian orang yang dermawan, orangnya banyak sumbangan ke masjid misalkan, enggak diterima selain agama Islam ini. Na'am, barakallahu fikum. Hadza huwal gharadu minal jihad. Inilah tujuan jihad fisabilillah. Jadi kalau orang itu mau jihad, itu jangan terburu-buru. Karena ada tahapan-tahapan agar dia itu nanti selamat niatnya di dalam berjihad. Pertama adalah jihadun nafs. Dia harus pandai berperang jihad melawan hawa nafsu. Tundukkan dulu hawa nafsu dengan dalil. Kalau hawa nafsu belum tunduk dengan dalil, dengan Al-Quran was sunnah, hawa nafsu masih melawan, belum berhasil dia. Pertama kali adalah jihadun nafas. Jihad melawan apa? Hawa nafsu tadi. Karena hawa nafsu itu seringnya kalau kita enggak perangi, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Gitu ya. Sesungguhnya hawa nafsu itu atau jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan, mengajak pada perkara yang jelek. Oleh karena itu butuh kita perangi, kita lawan. Jangan sampai hawa nafsu kita, na barakallahu fikum, melawan dalil, melawan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tundukkan dulu. Setelah itu langsung kemana? Berangkat jihad atau masih ada musuh lagi? Masih ada musuh lagi. Jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Lah bagaimana caranya? Setan itu yang orang terkadang tidak terasa yang diperangi itu niatnya. Setan itu bisik-bisik, kamu berangkat jihad niatnya biar dipuji, atau niatnya biar dapat harta, dapat ghanimah. Itu udah bisikan setan itu. Dilawan dulu. Kalau sudah terpatahkan, terkalahkan setan tadi dan niatnya tulus, berangkat jihad fisabilillah. Berangkat jihad melawan jihad ada, jihad musuh. Paham ya? Karena sudah dilawan hawa nafsunya tunduk tadi, niatnya sudah tulus, ikhlas, berangkat jihad fisabilillah. Mahfum insyaallah ya? Ayo na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kata beliau di sini, hadza huwal gharadu minal jihad fi sabilillah. Inilah tujuan yang paling utama di dalam jihad fisabilillah. Tujuan jihad fisabilillah, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan agama Islam. Laisal gharadu minhu istila' 'alal mamalik aw akhdal amwal aw tara'usa 'ala an-nas. Artinya apa? Bukan tujuan utama berperang, berjihad itu untuk berkuasa, menguasai budak-budak, bukan itu. Kemudian mengambil harta, bukan itu. Kemudian dia berkuasa, menguasai manusia, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menegakkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah, kalimat al-haq, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, la ilaha illallah. Naam. Wa innamal gharadu minhu i'la'u kalimatillah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya tujuan yang paling utama jihad fisabilillah adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza li salihil basyariyati wa rahmatan bihim. Ini tujuannya apa? Untuk kebaikan manusia dan juga rahmat bagi mereka. Jadi kalau orang berperang itu tujuannya mengharapkan wajah Allah, insyaallah taala باذنillah akan diterima kalau seandainya meninggal dunia mati syahid. Paham ya? Jadi jangan seperti orang-orang yang suka menimbulkan atau membuat kekacauan, jihad, perang sana, perang sini, padahal tidak ada unsur yang syar'i untuk berangkat jihad. Hati-hati. Jangan tertipu, barakallahu fikum, karena jihad itu enggak sembarangan. Nah,
Jihad itu tidak sembarangan. Pertama kali jihad apa tadi? Melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Setelah berhasil melawan hawa nafsu, tunduk melawan setan. Jihadus syaitan. Setelah tunduk dan setan kalah, niat sudah tulus, baru jihadul a'da. Mahum insyaallah. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama ada juga musuh yang berat. Musuh berat ini yang dilawan bukan hanya para thalabatul ilm, bukan hanya para pencari ilmu, para dai pun dilawan, yaitu fitnatud dunya. Fitnah dunia. Fitnah dunia ini butuh kita perangi agar kita terselamatkan. Coba antum saksikan. Orang-orang yang melenceng atau menyeleweng dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, maupun seorang dai ataupun para pencari ilmu sebabnya karena dunia. Jadi dunia jangan dijadikan ambisi nomor satu, jangan. Masa depan kita yang hakiki bukan di dunia ini, di akhirat kelak. Di dunia ini masih ada masa depan lagi. Paham ya? Jangan terpetik di benak kita, masa depan kalian nanti bagaimana? Anak-anak kecil sudah belajar di pondok, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, masa depannya di mana? Nanti bagaimana kerjanya? Makannya bagaimana? Kalau nikah punya anak bagaimana kerjanya? Enggak usah terlalu pusing mikir itu. Semuanya sudah tercatat rezekinya. Masa depan yang hakiki di mana? Di akhirat. Di dunia ini masih ada masa depan lagi. Paham ya? Jangan masa depan pikirannya cuman berkeluarga, punya anak, harta banyak, kemudian bisa menghidupi mereka. Bukan itu. Itu masa depannya lagi. Masih ada depannya lagi. Jadi masa depan yang hakiki adalah di akhirat. Paham maksudnya ya? Tidak perlu kita khawatir, rezeki sudah diatur semuanya. Hanya saja hamba dituntut untuk melakukan apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Enggak boleh berpangku tangan. Mahum insyaallah. Syahidnya di sini fitnah dunia adalah termasuk apa? Termasuk perkara yang besar. Yang dilawan, yang dimasuki bukan hanya para pencari ilmu tapi para dai pun juga ada. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum dengan dunia. Dunia itu kalau kita enggak sabar berbahaya sekali. Karena dunia dipermisalkan seperti apa? Sesuatu yang hijau dan manis. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan manis. Siapa yang orang yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau? Hijau manis, tertarik enggak, Mas? Tertarik. Hijau manis. Bayangkan itu. Kalau hijau pahit mungkin enggak suka. Ini manis perkaranya. Paham ya? Orang tertarik. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia tadi, di akhir hadis Rasulullah mengatakan fattaqud dunya. Hati-hati kalian dengan dunia. Oh, berarti kita enggak boleh mencari dunia. Bukan seperti itu. Kita mencari dunia sesuai dengan kadarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia. Bukan berarti kita selama-lamanya untuk dunia. Dunia diambil secukupnya saja. Karena kita semuanya diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Dunia diciptakan untuk kita. Untuk sebagai apa? Sarana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Ingat-ingat. Kalau kita diciptakan untuk dunia, berarti dunia terus yang kita cari. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia, dunia terus. Karena orang-orang pencari dunia, waktu adalah apa? Uang. Pasti itu dah itu. Tapi kalau pencari ilmu, waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu barakallahu fikum. Dunia kita ambil secukupnya. Secukupnya barakallahu fikum. Sisanya akhirat. Karena di dunia ini tidak dua kali, sekali saja. Setelah dunia ini kemana coba? Ke alam barzakh, alam penantian, jembatan dunia dan akhirat. Awal daripada tahapan-tahapan akhirat di alam kubur itu. Di alam kubur nanti bagaimana coba? Sudah di mukadimahnya pembukaan saja apa? Tidak dibawa hartanya. Orang tua ditinggal, mobil ditinggal. Beberapa helai kain kafan saja yang menyertai dia di situ. Yang bisa menyelamatkan adalah amalannya. Itu di alam kubur. Nanti kalau dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat, ada enggak kain kafannya? Enggak ada, sehelai pakaian pun enggak ada. Dalam keadaan telanjang dibangkitkan, dikumpulkan. Dalam keadaan tanpa balas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan sendiri-sendiri, bayangkan itu. Mulai dari rakyat sipil hingga pejabat negara, semuanya jadi satu di situ. Paham ya? Di padang mahsyar kelak. Nah, barakallahu fikum. Di padang mahsyar kelak semuanya jadi satu, tidak pandang bulu. Mana presidennya, mana wakil presidennya, bupati, gubernur mana, semuanya jadi satu. Paham ya? Sebelum di padang mahsyar, sebelum di hari kiamat saja antum lihat ke kuburan. Antum kalau ziarah kubur lihat, di kuburan itu semua
bisa dikatakan mulai dari yang bertitel, bergelar hingga rakyat sipil, ada enggak di situ? Ada. Rakyat sipil enggak punya gelar juga ada. Mantan gubernur juga ada, mantan bupati juga ada, semuanya lengkap di situ sudah. Menunjukkan bahwasannya kalau sudah meninggal dunia dikumpulkan enggak ada perbedaan lagi. Jadi jangan tertarik dengan gelar-gelar titel itu, jangan tertarik. Barakallahu fikum. Titel yang paling besar yang harus kita dapatkan adalah ketakwaan. Karena ketakwaan ini sebagai barometer ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna inna akramakum indallahi atqakum." Ini barometernya, ukurannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan titel atau gelar. Antum namanya misalnya Muhammad atau Mahmud atau Saleh, enggak Mahmud, LC, MST. Itu jangan tertarik dengan itu, barakallahu fikum. Nama cukup Muhammad bin Saleh misalkan. Enggak masalah. Enggak masalah, barakallahu fikum. Tapi kalau antum andalannya cuma mencari gelar, kalau antum belajar hanya mencari gelar, kalau sudah dapat gelar berhenti belajar biasanya. Paham ya? Sudah lulus LC. Apa LC kepanjangannya? Wallah alam ya. Yang penting LC gelar gitu ya. Allah musta'an. MST gelar yang paling bagus adalah Ahlus Sunnah, kumpul kemudian apa? Belajar Al-Qur'an Sunnah, gelarnya Ahlus Sunnah DKK dan kawan-kawan. Ahlus Sunnah semuanya. Nah, maksudnya barakallahu fikum enggak perlu MSC, LC. Kita enggak ada gelar. Antum belajar sini bertahun-tahun pun enggak akan dikasih gelar. Paling-paling digelarkan karpet. Kalau mau gelar, Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi ini sekedar penyebutan bahwasannya jihad fisabilillah itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Upayakan niatnya tulus, mengharapkan wajah Allah taala dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau di sini, lam yatrukha Allahu tatakhabbatu wa tadi'u wa tadkhulu finnar yaumal qiyamah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang yang berjihad dalam keadaan bertujuan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah taala tidak akan meninggalkan dia dalam keadaan apa? Terjerumus atau tersia-siakan dan kemudian masuk ke dalam neraka di hari kiamat. Enggak seperti itu. Bal rahimahallahu wa dallaha 'ala tariqis sahih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia dan merahmati dia, menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau tujuannya apa tadi? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan yang bagus dalam berperang. Bukan untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, bukan juga untuk mencari fai, bukan juga untuk mencari salab. Tapi apa tujuannya? Menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan barakallahu fikum agama Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala ilaihi ar-rasul. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya rasul, wa anzalal kitaba, dan juga menurunkan kepadanya alkitab limaslahatiha, untuk kepentingan yang sangat penting, kepentingan manusia semuanya. Falaisal qasdu minal jihad al-intiqam minal kuffar. Ini perhatikan baik-baik ini. Bukan tujuan semata-mata jihad itu untuk menghukum orang kufar. Itu bukan tujuan utama. Orang kufar kalau kita perangi kok dia mau masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahan. Bukan berarti kamu kafir, ucapanmu enggak terima, dibunuh, itu keliru. Paham ya? Jadi kalau misalkan dalam keadaan peperangan, orang kufar tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hukumnya secara zahirnya. Hukumnya secara zahirnya. Nah, barakallahu fikum. Perkara nanti dia berkhianat, lain lagi urusannya. Yang jelas ketika di hadapan kita kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, paham ya? Kita harus menghukum secara zahirnya. Paham maksudnya nih? Mafhum insyaallah? Ihsan? Ayo na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa innamal qasdu minhu idkhalu man sya'allahu fil Islam. Dan hanya saja tujuan yang paling utama bagaimana caranya masukkan orang yang Allah taala kehendaki ke dalam agama Islam itu. Jadi kalau kita perangi kok dia masuk Islam, tafadhal silakan. Kita enggak merangi lagi sudah. Karena kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, negakkan salat, menunaikan zakat, terjaga darahnya sudah. Enggak boleh kita alirkan darahnya. Mafhum insyaallah? Ayo na'am, barakallahu fikum.
Wa kaffu syarri man aba ad-dukhul fil Islam. Dan apa? Dan tujuannya adalah untuk menahan, memberhentikan kejelekan orang yang enggan masuk Islam. Orang masuk Islam kok enggak mau itu bagaimana? Padahal orang yang beragama Islam itu beruntung atau tidak? Beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum qad aflaha man aslama. Simple. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam itu untung. Paham ya? Oleh karena itu kami ulangi berkali-kali, jangan tertarik dengan kejujuran orang-orang yang jujur dari kalangan orang-orang yang selain agama Islam. Maksudnya bagaimana? Kejujuran yang mereka lakukan kita katakan jujur. Cuman jangan menjelek-jelekkan orang yang beragama Islam. Wah, orang muslim ini jelek sekali lah. Kenapa? Dia kalau mengucapkan bohong terus, ini orang kafir, agamanya Kristen, agamanya Hindu, itu kalau ngomong jujur. Nah, yang dipuji orang Hindu, orang Kristen tadi itu. Orang Islamnya dihina, dijelek-jelekkan. Itu enggak benar. Tetap kita mengatakan kebohongan haram, tapi jangan menghina orang muslim tadi. Paham ya? Sejelek-jelek apapun dia masih muslim, masih bisa diharapkan dan semoga Allah taala mengampuni dosanya. Tapi kalau orang kafir bagaimana? Sebaik apapun di neraka. Di neraka. Paham ya? Kekal di sana nanti. Allahumma musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Fa huwa harbu islahin la harba ifsadin. Maka peperangan tersebut adalah peperangan islah untuk memperbaiki, bukan peperangan untuk merusak wa tadmir dan menghancurkan. Mislah hurubil kuffar alladzina yatasallatuna 'an nas litadmir wal ifsad fil ardi wa nashril kufr. Tidak seperti peperangan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir peperangan mereka apa? Untuk menguasai manusia, tujuannya apa? Untuk menghancurkan, merusak di muka bumi dan menyebarkan agama kekufuran. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu orang-orang yang terkadang lemah imannya di pelosok-pelosok yang mungkin rawan kemiskinan, mungkin di tempat-tempat yang mungkin bisa dikatakan makanan susah, kemudian pakaian pun juga susah, intinya ekonominya lemah dan susah. Itu biasanya dimasuki oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Agar mereka berubah agama. Langkah pertama mereka enggak langsung mengajak ke gereja, enggak mau. Tapi apa? Kasih makanan terlebih dahulu. Minyak goreng bimoli. Paham ya? Kemudian berikutnya Indomie 1 kardus. Berikutnya lagi dikasih brosur, semacam artikel itu ya. Berikutnya lagi dibaptis. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Semiskin-miskinnya kaum muslimin, sefakir-fakirnya kaum muslimin itu Rasulullah enggak khawatir. Rasulullah enggak takut. Yang ditakutkan justru orang-orang yang terfitnah dengan apa? Dunia. Dibukakan pintu dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Kata Rasulullah, demi Allah aku enggak takut. Aku tidak mengkhawatirkan, tidak menakutkan kalau seandainya apa? Tidak merasa takut kalau seandainya kefakiran menimpa kalian, kata Rasulullah. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Akhirnya kalian dibinasakan sebagaimana umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia tadi. Hati-hati barakallahu fikum. Dunia dipermisalkan dengan akhirat bagaikan apa? Misal an yaj'ala ahadukum usbu'a fil yam falyanzur bima yarji. Permisalannya seperti salah seorang di antara kita mengecelupkan dari jemari ke lautan. Setelah celupkan ditarik kembali. Menyisakan banyak atau cuma beberapa tetes saja. Nah, itulah dunia permisalannya. Dunia itu sedikit sekali. Kalau mau menjadi orang yang terkaya sedunia, amalan saleh yang perlu dilakukan, jangan terlupakan. Setiap hari ada peluang, ada kesempatan. Mau menjadi orang terkaya sedunia dalam sekejap, enggak sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam itu ya. Nah, barakallahu fikum, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan dunia seisinya. Apa itu, Abdullah? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Enggak sampai 1 jam. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak perlu 1 pekan, 2 pekan, sebulan. Cuman dalam jangka tidak sampai 1 jam sudah menjadi orang terkaya sedunia. Paham ya? Kalau mau melakukan 2 rakaat sebelum subuh tadi. Tapi ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita
lalai dengan amalan-amalan saleh yang sudah dijelaskan dalam As-Sunnah atau dalam Al-Qur'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fal qitalu fil Islam syuri'a li gharadin samin." Maka peperangan di dalam agama Islam ini disyariatkan karena tujuan yang sangat tinggi, wa maqsadin nabilin, dan juga tujuan yang sangat mulia, wa rahmatan bil basyariyah, dan juga bentuk kasih sayang kepada manusia. Amal qitalu 'indal kufar, adapun peperangan menurut atau di sisi orang-orang kufar, fa huwa li maslahatid dhalim wal ghashim faqat. Adapun kalau peperangan yang ada pada orang kafir, itu peperangan yang karena ada tujuan, kepentingan apa? Orang yang zalim, orang yang barakallahu fikum, bengis atau orang yang ganas saja. Wa li hadza jaa fil hadis. Oleh karena ini datang dalam hadis, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Allah Subhanahu wa taala merasa kagum. Sifat kagum bagi Allah taala itu ada. Cuman kagumnya tidak seperti makhluk. Paham maksudnya ya? Sudah kami jelaskan berkali-kali, sifat yang ada pada Allah taala jauh berbeda dengan makhluknya. Karena sifat yang ada pada Allah taala itu sifat yang sempurna dari seluruh sisi. Kalau makhluk disifati melihat misalkan, mendengar, pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu. Ini perhatikan baik-baik. Rabbmu kagum terhadap sekelompok kaum yang mereka digiring untuk masuk surga, tapi ternyata apa? Nabi salasil. Apa salasil itu? Rantai. Nah, dalam keadaan apa? Berantai atau dirantai. Yakni yuqataluna wa yu'saruna tsumma yadkhuluna fil Islam. Mereka diperangi, ditawan, kemudian mereka masuk dalam agama Islam, wa yadkhuluna jannah. Akhirnya mereka masuk surga. Peperangan misalkan orang kufar melawan orang muslim. Orang kufar tertangkap, tertawan. Nah, diborgol tangannya, misalkan dirantai, dibawa, ditawan. Ternyata orang kufar ini masuk Islam. Paham ya? Setelah masuk Islam, barakallahu fikum wa hafizakumullah, mendapatkan kemuliaan di situ, masuk surga dia. Maksudnya, semulanya dia orang kafir itu loh. Nah, ini mengenai kisah tersebut. Allah Ta'ala merasa kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya dulunya dia kafir, diperangi, ditawan, akhirnya masuk Islam dia. Nah, Masya Allah. Yakni yuqatalun wa yu'sarun thumma yadkhuluna fil Islam wa yadkhuluna jannah. Dalla ala anna al-qitala fil Islam li gharadin nabilin wa maqsidin syarifin. Ini menunjukkan bahwasannya peperangan dalam agama Islam dikarenakan tujuan yang sangat mulia dan juga tujuan yang sangat agung. Wa huwa li maslahatil basyariyah, yaitu demi kepentingan manusia, la li ilhaqid darari biha. Bukan tujuannya adalah apa? Mendatangkan bahaya atau mendatangkan petaka baginya. Hadza huwal farqu bainal qital fil Islam wal qital fi ghairi Islam. Inilah perbedaan peperangan dalam agama Islam dan peperangan yang terjadi yang ada pada selain agama Islam. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya qala illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya bagaimana? Harta boleh diambil secara paksa, darah boleh dialirkan kalau sesuai dengan alasan yang syar'i. Ingat-ingat. Alasan yang syar'i di antaranya harta boleh diambil paksa kalau dia punya hutang enggak mau bayar. Satu. Yang kedua, kalau dia enggak mau bayar zakat harta sudah sampai nisabnya, nisab batasan harta yang harus dia keluarkan zakat, sampai haulnya kok enggak mau zakat, itu wajib bagi waliul amr, pemimpin, untuk memaksa untuk mengeluarkan zakat tadi sesuai dengan kadarnya. Wa illa aslinya enggak boleh. Memaksa harta orang lain itu enggak boleh. Tapi karena itu harta wajib dikeluarkan, maka apa? Wajib pula untuk didatangi dan juga dipaksa tadi sampai dia mau mengeluarkan zakat. Nah, zakat harta kemarin bagaimana? Rinciannya kalau diukur dengan emas berapa? Nisabnya berapa? Pertama setahun penuh. Dia nyimpan harta sampai setahun penuh kan itu. Nah, kemudian setahun penuh dicek lagi hartanya. Nah, kalau mencapai nisabnya wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, nisab harta kalau pakai emas berapa? 20 apa? 20 dinar.
20 dinar itu dinar mata uang terbuat dari emas. Senilai dengan berapa gram? 85 gram emas murni 24 karat. Itu kalau pakai emas. Tapi para ulama menguatkan lebih ahsannya menggunakan timbangan apa? Perak tadi. Karena perak itu lebih cepat sampai kepada nisabnya dan lebih cepat untuk sampai kepada fuqara'ul masakin. Kalau yang perak berapa ukurannya? 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Apa maksudnya ya? Nah, itu nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Itu nisabnya sudah. Paham ya? Kalau enggak mau mengeluarkan zakat dipaksa. Yang maksa bukan kita. Kita rakyat sipil namanya. Paham ya? Kita rakyat sipil, enggak bisa maksa. Yang maksa pemimpin seharusnya. Paham ya? Seperti itu. Hutang tadi sama, ada orang hutang kok enggak mau bayar, itu antum berhak memaksa dia. Paham ya? Kalau dia enggak punya udzur syar'i ya, dipaksa enggak masalah. Karena itu hak antum gitu loh. Kalau seandainya dia mengulur-ngulur dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak punya udzur yang syar'i. Kita lihat. Yakni man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya adalah orang yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa innahu qad usima damuhu wa maluhu. Sungguh orang tersebut sudah dijaga darahnya dan hartanya, enggak boleh dialirkan darahnya, enggak boleh juga ditumpahkan darahnya, enggak boleh juga apa? Diambil hartanya. Untuk masalah darah tadi sudah kita lewati ya. Kecuali kalau ada padanya 3 perkara. Orang muslim haram darah yang dialirkan. Haram kita bunuh. Haram kita tumpahkan darahnya, kecuali kalau terjadi 3 perkara. 3 perkara ini apa saja, Husain? Salah satu 3 perkara yang pertama, berbuat zina, namun syaratnya dia sudah menikah. Apa maksudnya dihukum apa? Rajam. Rajam ini semula dia haram darahnya, tapi karena dia berzina sudah menikah dirajam, jadi halal. Paham ya? Yang merajam tentunya waliul amr, pemimpin. Yang kedua, qisas, nyawa dibalas nyawa. Secara syariat gitu. Membunuh, lah kok ini yang pihak keluarga yang dibunuh kok ingin membalas bunuh juga. Darahnya halal. Yang ketiga, murtad, keluar dari agama Islam. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. 3 inilah yang membuat apa? Membuat darahnya kaum muslimin semula haram jadi halal. Karena 3 perkara tadi. Wa illa, selain 3 perkara ini sangat disayangkan dan haram, enggak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak anarkis, kekerasan, seperti yang saksikan kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok sesat terorisme, ISIS, jaringan Al-Qaeda, JIL, jaringan Islam liberal, JIS, Jamaah Ingkarus Sunnah atau yang semisalnya, yang terkadang mereka bermudah-mudahan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Bom sana, bom sini, hati-hati. Jamaah-jamaah terorisme atau yang semisalnya itu sebenarnya tidak berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hawa nafsu. Jihad katanya. Kalau di Yaman sana, orang-orang Syiah Rafidhah itu punya paspor khusus. Paspor gitu, kemudian apa? Paspornya itu visanya visa dukhul jannah firdaus. Visa itu. Jadi dibuka gini paspornya, visa masuk ke surga jannah firdaus. Masya Allah itu. Nanti stempelnya dari sayyidnya, pemimpinnya. Nah, dah berangkat jihad. Padahal yang dia lawan siapa? Yang dia lawan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu menurut mereka adalah orang kufar menurut mereka. Syiah Rafidhah. Paham ya? Musuh mereka sudah. Paham ya? Karena Syiah Rafidhah itu sendiri padahal mereka itu bukan berada di atas agama Islam. Masa masuk ke surga jannah firdaus ada paspornya. Allah musta'an. Enak sekali ya beli paspornya. Kalau mereka seperti itu. Nah, waktu itu sempat ditunjukkan ada ikhwah itu gambar paspornya itu, kemudian dibuka visanya dukhul ila jannatil firdaus. Visa masuk surga firdaus. Ada stempelnya, dah berangkat jihad menurut mereka. Allah musta'an. Ini enggak benar ya, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kunci untuk orang itu bisa masuk surga itu bukan dengan cara seperti itu. Surga itu diliputi dengan perkara yang apa? Yang dibenci oleh manusia. Karena orang terkadang berat. Salat subuh berat enggak? Berat, dingin, selimutnya dingin intinya. Perkara-perkara yang enggak disukai oleh manusia itu kunci surga di antaranya. Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu terhijabi
dikelilingi dengan perkara yang orang itu kadang enggak suka. Paham ya? Bangun malam enggak suka, sedekah juga menghabis-habisi harta menurut mereka ya. Seperti itu. Perkara-perkara yang tidak suka oleh manusia. Tapi tidak perlu apa? Tidak perlu kita hiraukan. Yang jelas yang namanya orang mau masuk surga itu berat gitu loh. Enggak seringan yang seperti orang jualan tempe dan tahu. Paham ya? Kalau jualan tempe dan tahu rugi sudah selesai. Tapi kalau mau masuk surga ya berat. Harus perjuangan dan pengorbanan. Ya kan? Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fala yajuzul i'tida' alaih, enggak diperbolehkan kita bertindak kriminalitas atau kejahatan kepada orang tersebut. Sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita harus menghukum secara zahir. Mafhum Khalid? Tidak boleh apa? Kita bertindak kriminalitas kejahatan bagi mereka, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan ini, perhatikan bacaannya itu biar nanti cepat bisa membaca kitab ya, walaupun enggak ada harokatnya. Nah, barakallahu fikum, fala yajuzul i'tida' alaih, enggak diperbolehkan berbuat kriminalitas kepadanya, kejahatan. Illa idza akhalla bihaqqin min huquqil Islam, kecuali kalau dia apa? Kalau dia barakallahu fikum melanggar salah satu hak daripada hak Islam tadi. Berzina tapi dalam keadaan sudah berkeluarga, hukumannya rajam. Kalau belum berkeluarga, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Misalkan seorang gadis berzina dengan seorang perjaka misalkan, belum keluarga. Hukumannya secara syariat adalah apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tapi kalau sudah berkeluarga, muda ataupun tua, janda maupun duda, sudah berkeluarga, pernah berkeluarga, kok berzina, dirajam sampai meninggal dunia. Itu hukum secara syariat ya. Yang melakukan itu adalah waliul amr, pemimpin, bukan rakyat sipil. Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, bi anna, kata beliau, bi an irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, seperti orang yang melakukan salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal Islam. Fa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam halla damuhu. Maka apabila seseorang melakukan salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman, maka halal darahnya. Hati-hati. Naam. Wa wajaba qatluhu, dan wajib membunuhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Ini dihafal, pendek, simpel, padat, bermakna. Paham ya? Man baddala dinahu faqtuluh. Pendek kan? Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Nah, ya, maksudnya murtad keluar dari agama Islam. Allahul musta'an. Wa qala la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsats tsalat. Ini yang sudah kami sebutkan tadi itu. Ini juga dia akan kita hafal nanti di hadis arba'in nanti. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan salah satu 3 perkara. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali apabila disebabkan oleh salah satu 3 perkara. Pertama, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, qisas. Mafhum? Karena kalau orang membunuh itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama qisas, pilihan kedua diampuni tapi bayar denda, pilihan ketiga diampuni enggak usah bayar denda, enggak usah qisas juga. Paham ya? Jadi yang ketiga ini jarang sekali jumpai, cuman ada. Paham ya? Enggak usah bayar denda, diampuni sudah, enggak usah diqisas. Kalau pertama tadi permintaan dari wali tadi, wali yang terbunuh tadi kok minta qisas. Minta didenda, denda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berapa unta? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa harganya? Mahal pokoknya. 100 ekor unta itu mahal harganya. Paham ya? Nah, sapi aja mahal enggak sapi? Mahal unta, enggak sembarangan. Unta ini kalau di Arab sana unta merah, terkenal dengan unta merah itu, harganya mahal sekali. Anda juga enggak tahu berapa. Mahal pokoknya. Yang jelas 100 ekor unta itu dendanya di antaranya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu nanti masuk dalam kitab diyah ya, dalam kitab fikih insyaallah taala. Naam. Wa qala, yang kedua, wasayyibu az-zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Diapakan Iqbal? Dirajam. Naam. Yang ketiga, wa tariqul dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaatul muslimin, murtad maksudnya. 3 ini sebabnya ya. Pertama, qisas. Naam. Kedua,
rajam, ketiga murtad. Ini salah satu sebab yang semula darahnya haram jadi halal. Paham? Na'am. Fa idza takaba naqidan min nawaqidil Islam fa innahu yustatabu. Apabila orang tersebut melakukan salah satu pembatal daripada pembatal keislaman, maka dia diminta untuk taubat. Taubat kamu, ya, diminta taubat. Fa in taba wa illa wajaba qatluh. Jika dia mau taubat, alhamdulillah. Karena orang bertobat itu apa? Kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa lagi sudah. Kalau bertobat dengan tobat yang benar. Karena tobat yang benar harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat taubat yang benar, nah barakallahu fikum, antum 4 syarat taubat yang benar, kembali pada orangnya, 2 syarat tambahan, kembali pada waktunya. Pertama apa? Antum bolak-balik ya, enggak masalah. Bertekad bulat untuk enggak mengulangi. Sebutkan. Dibantu. Ikhlas, pertama ikhlas. Kedua, nanti bertekad bulat untuk enggak mengulangi. Ketiga, nanti bertekad bulat enggak mengulangi sama aja. Yang ketiga, menyesali. Nyesal ya. Kalau enggak nyesal enggak bisa. Yang keempat, meninggalkan. Ingat-ingat nih ya. Ikhlas, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat untuk enggak mengulangi. Itu taubat yang benar. Jadi kalau orang taubat mengulang-ulang terus, itu kurang benar taubatnya. Paham ya? Bukan berarti nanti kalau dia taubat lagi enggak diperbolehkan, boleh, cuman taubat yang benar gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar. Taubat yang benar, taubat nasuha, 4 syarat tadi itu. Ikhlas, meninggalkan, menyesali, kemudian apa? Na barakallahu fikum, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. 2 syarat tambahan, kembali pada waktunya. Kapan waktunya? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau udah yugharghir, biasanya suara guru-guru gitu ya, kerongkongan itu sudah enggak bisa lagi, sudah sakaratul maut, sudah enggak terima lagi sudah. Paham ya? Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, sekarang ini matahari terbit dari arah mana, Sob? Utara atau selatan? Timur ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, udah terbit dari arah barat, enggak diterima lagi sudah. Hati-hati barakallahu fikum, taubat itu kunci keberuntungan, bukan kunci penyesalan. Ya ayyuhalladzina, nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita tutup dengan yang terakhir, kita ambil dikit lagi. Kata beliau di sini, li'annahu i'tarafa anna al-islama haqqun, karena dia sudah mengakui Islam itu benar, tapi dia malah murtad gitu loh. Wa dakhala fil Islam wa syahida annahu haqqun, dan dia sudah masuk Islam dan menyaksikan bahwasanya agama Islam itu agama yang benar. Tsumma tarakahu ba'dal ma'rifah, kemudian dia meninggalkan agama Islam setelah tahu. Ini berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Wa ba'da an syahida annahu haqqun, dan setelah dia bersaksi bahwasanya agama Islam itu benar. Nah, barakallahu fikum. Fala yutala'abu bid-din, maka hendaknya agama ini tidak dijadikan bahan permainan. Karena agama ini bukan agama apa? Bukan agama yang bisa dipermainkan. Jangan dijadikan bahan permainan, tapi benar-benar serius. Nam udkhulu fis silmi kafah. Gitu ya. Masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi kalau orang itu mau tobat, kembali kepada jalan yang benar, lurus, itu sempurna sekalian. Jangan mengenal agama Islam separuh-separuh. Sebagian-sebagian anak mau belajar agama Islam tapi separuh dulu aja lah. Yang separuh nanti kalau sudah usianya 60 tahun. Ya kalau sampai 60 tahun. Ya kalau sampai 32 tahun meninggal dunia gimana? Allah musta'an. Perlu berhati-hati barakallahu fikum. Yang namanya amalan kebaikan jangan ditunda-tunda. Tua maupun muda sama saja. Kalau penundaan itu berakhir pada bertumpuknya sebuah amalan. Kalau sudah numpuk amalan, malas untuk mengerjakan. Padahal umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya berkisar antara berapa tahun? 60 sampai 70. Usia kita berapa barakallahu fikum? Usia antum berapa? Usia antum mungkin masih dikatakan di bawah 20 tahun.
Ada yang di atas 20 tahun. Kalau kita sudah 30 tahun ke atas. Persiapan barakallahu fikum. Naam. Antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih daripada 70, tapi ada. Sedikit tapi ada. Yang 100 tahun ada juga. 99 tahun, 98 masih ada, cuma sedikit itu loh. Paling banyaknya apa? 60 sampai 70 sudah meninggal dunia. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai dikenal dengan ad-daruratul khams, 5 perkara darurat yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.